Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Husain Channel yang membahas tentang seputar dunia perkebunan dan juga pertanian, khususnya tentang seputar dunia pertanian budidaya tanaman kemukus perdu. Apa kabar sedulur tani semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dipermudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin ya robbal alamin. Dan untuk video saya kali ini tentang seperti apa ciri-cirinya atau tanda-tandanya kita itu berhasil membuat bibit kemukus perdu. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa untuk bantuan dan juga dukungannya untuk channel saya ini, channel yang sangat sederhana, Husain Channel, supaya bisa berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video saya yang selanjutnya. Dan semoga video-video saya atau konten-konten saya bisa memberikan sedikit informasi yang bermanfaat dan juga berguna, khususnya untuk para sedulur tani semua. Untuk video saya kali ini saya ingin sharing atau berbagi pengalaman. Seperti apa tanda-tandanya itu kita berhasil membuat bibit kemukus perdu yang ketika kita tanam bisa cepat tumbuh subur dan juga tumbuh rimbun seperti ini, dan yang pastinya bisa cepat berbuah seperti ini ya. Nah, dan untuk tanda-tandanya atau ciri-cirinya ketika kita membuat bibit tanaman kemukus perdu atau berhasil membuat bibit tanaman kemukus perdu, itu tandanya ketika tumbuh tunas baru atau tunas yang muda. Ketika muncul tunas-tunas yang muda seperti ini, nah ini yang belum pecah tunas yang seperti ini, itu akan langsung keluar bunganya seperti ini. Walaupun itu tunas yang pertama kali tumbuh atau pertama kali muncul, itu tandanya kita itu berhasil dalam membuat bibit tanaman kemukus perdu. Contohnya seperti ini ya. Nah ini ketika tumbuh seperti ini nantinya itu akan langsung sekaligus membawa bunga ketika sudah pecah tunasnya ini. Contohnya seperti ini. Nah ini ketika pecah mata tunasnya atau ini keluar daunnya, akan sekaligus membawa bunga seperti ini. Dan nantinya ketika kita tanam ke media penanaman, otomatis bibit tanaman kemukus perdu kita itu akan terus keluar bunganya terus seperti ini ya. Nah, akan bisa berbuah terus tanpa mengenal musim. Karena apa? Karena ketika kita membuat bibit tanaman kemukus perdu dari batang yang tepat, nantinya itu akan menghasilkan tanaman kemukus perdu yang subur atau bisa cepat tumbuh rimbun seperti ini. Dan ketika tanaman kemukus perdu kita itu tumbuh subur, otomatis akan terus keluar tunas-tunas yang baru atau yang muda di setiap ruasnya seperti ini ya. Dan untuk bisa membuat atau menghasilkan bibit tanaman kemukus perdu yang seperti ini, itu ada beberapa hal yang harus kita pahami atau kita ketahui. Tapi sebelumnya di sini bukan maksud saya untuk menggurui, tapi hanya sekedar berbagi pengalaman. Semoga apa yang saya bagikan bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan juga berguna untuk para sedulur tani semua, khususnya untuk para sedulur tani yang membudidayakan tanaman kemukus. Untuk mendapatkan bibit tanaman kemukus perdu yang bisa langsung tumbuh atau keluar bunganya itu
itu sebenarnya sangat mudah sekali. Hanya beberapa hal yang harus kita pahami, terutama dalam kita memilih batang atau solor yang akan kita jadikan bibit kemukus perdu ini. Karena tidak semua solor itu bisa kita jadikan bibit kemukus perdu, walaupun semua batang solor panjat itu bisa kita jadikan bibit. Tapi untuk membuat bibit kemukus perdu itu kita harus paham dulu bagian yang seperti apa yang nantinya bisa kita jadikan bibit kemukus perdu. Dan di sini saya akan contohkan ya. Ini solor panjat yang tumbuh dari tanaman kemukus. Tapi kalau solor panjat yang seperti ini, tandanya solor panjat itu batang solor yang keluar akarnya seperti ini. Ini walaupun solor panjat, tapi untuk kita jadikan bibit kemukus perdu itu belum bisa, karena belum keluar atau belum ada ruas yang keluar solor buahnya. Jadi walaupun bisa kita jadikan bibit, tapi untuk kita jadikan bibit kemukus perdu itu belum bisa ya. Nah, contohnya seperti ini walaupun sudah ada akarnya seperti ini dan sudah panjang, tapi ketika belum tumbuh solor buahnya itu belum bisa kita jadikan bibit kemukus perdu. Dan untuk batang yang bisa kita jadikan bibit kemukus perdu, contohnya batang yang seperti ini ya. Nah, ini jadi batang solor panjat yang tumbuh pada tanaman kemukus perdu kita. Nah, ciri-cirinya itu seperti ini, batang yang keluar akarnya seperti ini pada ruasnya, dan itu tandanya batang yang bisa untuk kita jadikan bibit kemukus perdu, yaitu batang yang keluar akarnya dan juga keluar solor buahnya seperti ini. Dan dengan memilih batang muda yang seperti ini, itu nantinya kita itu akan bisa mendapatkan bibit tanaman kemukus yang bisa cepat tumbuh subur dan juga bisa cepat berbuah. Ketika kita membuat bibit kemukus dari batang yang muda seperti ini, itu hanya bisa dilakukan dengan cara pembibitan sistem runduk atau sistem cangkok. Karena kalau kita melakukan pembibitan dengan cara sistem setek otomatis belum bisa, karena ini batangnya masih terlalu muda. Jadi ketika kita potong otomatis akan langsung layu atau langsung mati ya. Dan dari batang yang muda seperti ini, itu nantinya kita itu akan mendapatkan tanaman kemukus perdu yang seperti ini ya, cepat tumbuh rimbun, terus keluar bunganya terus seperti ini. Walaupun sudah banyak buahnya, tapi tidak pernah berhenti keluar bunga seperti ini, dan bisa dipastikan tidak akan pernah ada habisnya untuk buah kemukus perdu seperti ini. Itulah ya beberapa hal yang harus kita pahami dalam kita membuat bibit kemukus perdu. Jadi tidak semua batang kemukus itu bisa kita jadikan bibit kemukus perdu. Harus paham batang yang seperti apa yang akan kita jadikan bibit kemukus perdu. Video saya kali ini cukup ini dulu. Semoga bisa sedikit memberikan informasi yang bermanfaat dan juga berguna, khususnya untuk para sedulur tani semua, khususnya tentang seputar budidaya tanaman kemukus perdu. Dan jangan lupa juga untuk bantuan dan juga dukungannya untuk channel saya ini, channel yang sangat sederhana supaya bisa berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.